Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan lagi materi perkuliahan analisis dan perancangan sistem informasi. Materi hari ini adalah desain sistem dan implementasi sistem. Agenda kita hari ini ada dua materi. Pertama, desain sistem, dan yang kedua, implementasi sistem. Langsung saja kepada materi pertama, desain sistem. Apa itu desain sistem? Nah, desain sistem adalah tahapan pendefinisian bagaimana sistem dibangun. Ini sudah masuk tentang bagaimana cara untuk membangun sistem tersebut. Nah, pada tahapan ini didefinisikan detail dari deskripsi teknikal tentang bagaimana membangun sistem. Hasil dari tahapan desain ini, hasil akhirnya adalah berupa spesifikasi sistem. Nah, spesifikasi ini merupakan produk akhir dari tahap desain yang menjelaskan dengan tepat seperti apa perancangan sistem yang akan diimplementasikan pada tahap implementasi. Sebenarnya untuk tahapan desain sistem ini sendiri sampai untuk pembuatan aplikasi sehingga selesai. Nah, untuk implementasinya nanti baru penerapan di lapangan. Nah, langkah-langkah dari desain sistem ini, yang pertama, satu, menyajikan alternatif desain, baik membuat sendiri, membeli pada vendor lain, atau outsourcing, jadi di pihak ketiga kan. Nah, yang kedua, mengubah proses-proses logik dan model data ke dalam model fisik. Kemudian ketiga, merancang arsitektur sistem. Yang keempat, membuat pemilihan hardware dan software. Yang kelima, merancang bagaimana data akan disimpan. Yang keenam, mendesain program untuk proses yang bersesuaian. Yang ketujuh, membuat spesifikasi sistem. Jadi hasil akhirnya sudah sampai menjadi sebuah aplikasi yang utuh, meskipun belum melalui tahapan pengetesan di lapangan. Nah, dalam melaksanakan tahapan desain sistem ini, jangan sampai melakukan hal-hal berikut. Pertama, melakukan pengurangan waktu perancangan. Jadi kita merubah jadwal ya. Yang seharusnya ini sistemnya bisa dilaksanakan dalam waktu, bisa dibuat dalam waktu 1 bulan. Nah, kita persingkat. Oh, ini 1 minggu saja cukup. Waduh, itu nanti akan merusak jadwalnya juga. Karena setiap tahapan itu harus dilaksanakan dengan hati-hati dan penuh ketelitian. Kemudian, penambahan fitur dari apa yang sudah ditentukan dalam tahapan analisis. Jangan sampai melakukan penambahan fitur, padahal dalam analisis tidak ada. Harusnya kalau memang perlu penambahan fitur, itu perlu ditambahkan dalam tahap analisis. Supaya nantinya aplikasi ini tidak membengkak jadi semakin sulit untuk dikembangkan dan ataupun semakin rumit ya. Atau mungkin melakukan pengurangan fitur, tapi kalau pengurangan fitur nanti dari segi waktu dan biaya tentunya mengurangi ya. Tapi kalau menambah ini memang agak rumit karena banyak hal yang perlu ditambahkan juga biasanya. Perlu device baru lah, nah itu juga cukup rumit nanti. Kemudian yang kedua, mengganti tool dan teknologi pada pertengahan proyek. Kalau memang teknologinya yang kita mau terapkan kita sesuaikan, mungkin teknologinya kita butuh yang terbaru. Usahakan perubahannya itu mulai dari awal proyek, bukan pada pertengahan proyek. Karena pengaruhnya juga akan sangat signifikan terhadap desain sistemnya. Nanti pengkodingannya pasti berubah juga. Dan itu sungguh merepotkan ya. Nanti juga akan merubah jadwal. Bisa jadi malah semakin molor itu nanti. Dan biaya yang dikeluarkan juga bisa menjadi bertambah. Nah,
pada desain sistem ini ada beberapa strategi yang biasa dipakai. Yang biasa dipakai secara umum ada 3. Pertama, custom development. Ini yaitu melakukan pembuatan sistem sendiri dari nol dalam rumah produksinya sendiri. Jadi membuat sistem sendiri dari nol. Kemudian yang kedua, membeli paket software dan melakukan custom. Kita beli software jadi, terus kita edit sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketiga, melakukan outsourcing ke pihak ketiga. Jadi kita berikan kepada pihak ketiga untuk dibuat, nanti kita tinggal terima jadi. Nah, sekarang kita bahas masing-masing strateginya. Untuk strategi 1, custom development. Strategi ini memiliki keunggulan utama yaitu biaya pengembangannya dapat kita kendalikan karena kita sendiri yang melaksanakan ya. Dan memang relatif murah daripada kita membeli. Kita menggunakan tenaga kita sendiri, menggunakan tim ahli kita sendiri. Jadi biasanya akan relatif murah daripada kita beli. Kelebihan yang lainnya adalah tingkat fleksibilitas dan kreativitas lebih tinggi. Karena memang kita yang mengembangkan, kita bisa sesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan kita. Kemudian cocok dan konsisten dengan teknologi dan standar yang ada. Tentunya standar yang ada pada perusahaan kita ya. Karena memang merupakan perusahaan kita sendiri, kita sesuaikan teknologinya. Kita misalkan menggunakan Windows misalkan. Ya sudah, nanti kita sesuaikan aplikasi tersebut dengan kebutuhan yang bisa dijalankan di Windows dan seterusnya. Kemudian bisa membangun kemampuan dan pengetahuan fungsional dari tenaga kerja yang kita miliki. Jadi ini juga bisa meningkatkan skill ya, karena kita berusaha untuk membuat sistemnya dari nol, menggunakan orang-orang kita sendiri, otomatis orang-orang kita sendiri akan belajar dari awal sehingga nanti sistem itu selesai. Kemampuannya pasti meningkat. Kemudian juga pengetahuannya juga meningkat. Skillnya terasah. Hanya saja memang ini biasanya membutuhkan waktu dan usaha yang signifikan. Pasti butuh waktu dan usaha yang ekstra memang. Nah, kemudian ini masalah yang berikutnya adalah mungkin membutuhkan keahlian atau pengetahuan fungsional yang belum dikuasai. Misalkan kita mau mengembangkan aplikasi untuk fingerprint. Nah, kebetulan kita belum pernah mendapatkan mata kuliah pengolahan citra. Jadi kita untuk terkait dengan mata kuliah citra, terkait dengan citra kita sangat awam. Nah, itu nanti kita akan bingung, ini kurangnya di mana ya? Ternyata perlu template matching yang menggunakan citra. Kemudian citranya itu pengolahan dan seterusnya. Nah, itu kita keahliannya belum punya. Nah, kita jadi ekstra usaha ya, harus belajar citra dulu lah dan sebagainya lah. Nah, itu nanti apakah waktunya cukup? Ini menjadi salah satu kekurangannya juga. Nah, kemudian kadang-kadang biaya bisa membengkak karena memang ketidaktahuan kita. Ternyata untuk mesin fingerprint itu ketika kita membuat sendiri biayanya lebih mahal karena membutuhkan alat-alat ini itu yang ketika dibeli secara terpisah ternyata malah lebih mahal. Kemudian sering membutuhkan waktu lebih banyak dari jadwal yang telah tersedia. Mungkin kita kesulitan dalam pembuatannya. Akhirnya waktunya harusnya hanya selesai dalam 1 bulan, molor menjadi 1,5 bulan atau mungkin bahkan 2 bulan dan seterusnya. Karena mungkin tenaga ahli kita kurang sesuai di bidangnya. Atau mungkin kita punya kesibukan lain, akhirnya waktunya harusnya bulan depan itu bisa digunakan, molor lagi sehingga bulan berikutnya dan seterusnya. Dan ini yang paling berbahaya, ada resiko kegagalan proyek. Jadi kita perlu mempertimbangkan sejauh mana sih kemampuan tim kita. Apakah tim kita itu kira-kira untuk belajar dengan waktu sekian itu bisa selesai?
kemudian bisa menghasilkan proyek ini sampai benar-benar terbangun bagus. Jika misalkan tidak bisa, maka kita perlu cari strategi yang lain. Strategi berikutnya adalah pembelian software paket. Nah, kita tinggal beli software saja. Software ini sudah tersedia banyak ya sekarang ya. Software framework itu. Dalam paket software, program yang digunakan telah dites dan diuji. Itu biasanya program-program yang framework yang umum. Ini bisa menghemat waktu dan biaya pengembangan. Kita tinggal beli saja, clear, dapat, terus kita kembangkan. Masalahnya adalah software paket biasanya jarang benar-benar sesuai 100% dengan kebutuhan bisnis kita. Mungkin bisa hampir 100%, tapi tidak benar-benar 100% sesuai dengan kebutuhan kita. Jarang sekali. Kecuali kebutuhannya sederhana ya. Tapi untuk kebutuhan yang kompleks, yang hanya kita miliki saja, mungkin tidak ada di software paket yang diperjualbelikan. Misalkan di UNU ada dalam sistem informasi akademiknya ada pembimbingan hafidz misalkan. Di situ ada pencatatan hari ini dapat berapa ayat, berapa juz. Itu kalau cari di sistem informasi akademik yang umum nggak ada. Nah, makanya kita perlu kembangkan sendiri. Atau mungkin kalau kita ngembangkan, ternyata kemampuan webnya kurang bagus karena ini pakai JavaScript sekian-sekian. Mungkin kita bisa outsourcing-kan. Nah, jadi kita sesuaikan sajalah. Nah, untuk mengatasi ini, beberapa software paket memungkinkan user untuk melakukan kustomisasi. Ini untuk framework memang sebagian besar sudah memungkinkan usernya untuk melakukan custom terhadap framework mereka. Jadi kita beli, tapi di situ yang kita beli itu bukan paten hanya seperti itu saja, tapi juga bisa kita edit sesuai dengan keinginan kita. Meskipun customnya pun juga memang terbatas, karena memang softwarenya pun juga terbatas kemampuannya. Nah, kelemahan utamanya adalah paket software memiliki kemungkinan tidak dapat diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada ketika dikembangkan pada organisasi yang berbeda. Jadi, belum tentu siakat milik kita, milik UNU Blitar, nanti dikembangkan di kampus lain cocok, belum tentu. Jadi itu perlu pertimbangan juga. Kemudian database-nya pasti berubah ya. Meskipun sama-sama siakatnya, kampus satu dengan kampus yang lain, database-nya nanti tidak sekedar diimport kemudian diekspor kemudian diimport lagi ke dalam database yang baru. Bisa jadi nanti di sistem yang baru itu tabelnya berbeda atau mungkin database-nya susunannya berbeda. Nah, jadi ini perlu dipertimbangkan juga. Kalau memang datanya siap diintegrasikan, cocok, tabelnya tinggal diimportin itu saja, itu akan lebih memudahkan. Tapi kalau enggak, nah kita juga mempertimbangkan effortnya. Untuk memindah database juga bukan hal yang sederhana ya. Itu butuh usaha juga. Dan yang ketiga, strategi ketiga adalah outsourcing. Outsourcing di sini adalah menyewa vendor luar atau developer atau service provider untuk menyelesaikan tahapan desainnya. Keuntungan utama dari outsourcing ini waktu produksi pasti lebih berkurang. Kita nggak perlu memberikan usaha ekstra untuk membuatnya. Kita tinggal minta tolong untuk vendor lain untuk membuatnya, kita tinggal terima jadi gitu aja. Sesuai dengan proses bisnis dan analisis
kebutuhan yang kita berikan di awal tadi, yang sudah kita buat. Ini tinggal jadi vendor lain itu tinggal menyelesaikan tahapan desainnya. Yang coding vendor lain lah. Kita terima jadi gitu aja. Dan di sini ada nilai tambahnya, yaitu bisa menerima lebih banyak proyek dalam periode yang sama dan melakukan outsourcing pada pihak-pihak ketiga. Jadi kita seperti maklar ya. Misalkan kita dapat 15 proyek, dan kita hanya memiliki 5 tenaga ahli. Nah, maka mungkin kita ambillah 5 proyek itu. Nah, yang 10 proyek kita outsourcing kan. Nanti dengan seperti itu, 15 proyek itu bisa selesai tepat waktu. Atau mungkin kita tidak memiliki tenaga ahli seperti yang tadi ya. Kita tidak memiliki tenaga ahli yang paham tentang pengolahan citra. Maka kita outsourcingkan ke vendor yang memiliki tenaga ahli di bidang tersebut. Nah, kita jadi untuk meng-hire tenaga ahli itu mungkin sama mahalnya dengan membuat aplikasi tersebut. Makanya kita vendorkan saja, selesai, kita terima lagi. Itu jauh lebih hemat. Nah, masalahnya ada beberapa resiko dalam penggunaan outsourcing ini. Yang pertama, kehilangan informasi penting. Misalkan aplikasi tersebut ada bug-nya, kita nggak tahu. Nah, ternyata ketika sudah diterapkan baru ketahuan, wah ini ada bug-nya. Dan kita memperbaikinya, wah ini bug-nya ini posisinya di mana lagi, bagaimana cara memperbaikinya. Nah, kebetulan si outsourcing-nya tidak memberitahu misalkan, itu juga jadi masalah. Kemudian kehilangan kendali akan pengembangan di masa depan. Nah, untuk pengembangan di masa depan, kalau memang aplikasinya sangat kompleks sekali, sehingga kita kesulitan untuk mengembangkan sendiri, kita akan lagi-lagi terpaksa untuk outsourcing lagi. Karena memang pengembang awalnya bukan kita sendiri. Karena awalnya kita outsourcing-kan. Itu salah satu kelemahannya juga. Dan salah satu kelemahan terakhir, yaitu kita akan kehilangan kesempatan untuk belajar, untuk membuat aplikasi tersebut. Jadi di mana ketika kita membuat sendiri, misalnya aplikasinya mudah, karena kita outsourcing-kan saja, semua aplikasi kita outsourcing-kan. Nah, kita sendiri malah akhirnya nggak dapat skill. Karena kesempatan belajar itu kita berikan ke orang lain. Kita hanya terima jadi. Itu juga merupakan salah satu kelemahannya. Nah, ketika melakukan outsourcing, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pelihara jalur komunikasi agar tetap terbuka dengan pihak ketiga. Jadi dengan pihak outsourcing-nya, itu kita harus memelihara komunikasi yang baik. Jangan sampai nanti desain sistemnya keliru karena kita salah mengkomunikasikannya. Kita salah menerangkan analisis kebutuhan kita. Kita pahamnya A, mereka pahamnya B, akhirnya programnya tentu saja jadinya beda ya. Nah, oleh karena itu perlu dijaga komunikasi yang baik dengan pihak ketiga atau outsourcing-nya itu. Kemudian definisikan dan stabilisasi requirement sebelum menandatangani kontrak. Oke, sebelum kita berikan ke mereka harus ada titik temu. Nah, saya paham kami inginnya seperti ini itu. Nah, mereka juga Anda inginnya seperti ini tuh. Akhirnya sampai ketemu sepakat, paham dua-duanya, kefahamannya yang sama, baru kontrak dikerjakan. Kemudian nah ini pandang kerjasama sebagai hubungan partnership. Kita jadikan mereka relasi juga ya, bukan hanya sekedar bisnis, tapi juga relasi kerjasama yang bagus. Jadi nanti bisa jadi mereka punya project yang tidak bisa mereka kerjakan sendiri, diberikan ke kita, dan sebaliknya. Nah, pilihlah vendor, developer, dan server provider dengan hati-hati. Cari yang dapat dipercaya. Jangan sampai nanti seperti yang saya terangkan tadi. Ada bug, tidak diinformasikan, akhirnya ketika sudah implementasi, baru muncul. Nah, itu kan juga berbahaya. Kemudian, tugaskan seseorang untuk melihat kerjasama. Kita butuh humas untuk memelihara komunikasi, kerjasama, dan juga kerjasama dengan mereka. Intinya ada
perhatian khusus lah. Jadi bukan berarti kita mempekerjakan proyek kita ke mereka itu kita lepas tangan, tapi juga perlu diawasi ya. Terus yang keenam, jangan melakukan outsourcing tentang hal yang tidak difahami. Jadi untuk menghindari penipuan. Kalau memang benar-benar kita tidak paham, mereka juga tidak begitu menerangkan dengan baik ke kita, mending minta mereka menerangkan lebih baik dulu, baru kita berikan ke mereka. Kalau sama-sama kita nggak tahu, mereka juga nggak memberikan keterangan yang baik, jangan-jangan mereka sendiri juga nggak tahu. Akhirnya nanti hasilnya ketika jadi aplikasi, bisa jadi nanti tidak sesuai dengan analis kebutuhannya. Nah, yang terakhir, tekankan pada requirement yang fleksibel, hubungan jangka panjang, dan kontrak jangka pendek. Jadi kontraknya sebisa mungkin buat mereka kalau bisa aplikasi ini segera selesai. Tapi hubungannya yang jangka panjang. Seperti itu. Nah, dalam memilih strategi, 3 strategi itu, dan mungkin ini strategi yang saya terangkan enggak hanya paten ada 3 saja loh ya. Dalam strategi desain itu ada yang lain lagi. Silakan dicari sendiri nanti. Nah, tapi secara umum sebagai pertimbangan untuk memilih strategi desain sistem itu ada 1, kebutuhan bisnis, 2, pengalaman sendiri, 3, kemampuan proyek, 4, manajemen proyek, 5, frame waktu yang tersedia. Jadi dalam memiliki strategi perlu dipertimbangkan kelima hal ini. Nah, secara detailnya adalah seperti ini. Misalkan terkait dengan kebutuhan bisnis. Untuk custom development akan lebih cocok digunakan terhadap kebutuhan bisnis yang unik, yang hanya ada di tempat kita misalkan, atau tidak ada di tempat lain, atau mungkin ada di tempat lain tapi memiliki kekhasan tersendiri di tempat kita. Nah, kalau software paket itu yang umum. Misalkan pengembangan model untuk pembelajaran, nah itu umum ya, pembelajaran ya secara umum paling enggak bisa menginformasikan materi, bisa dinilai dan seterusnya itu. Kemudian outsourcing. Nah, ini usahakan kebutuhan bisnis bukan merupakan core atau inti dari bisnis. Jadi bukan hal yang benar-benar sangat penting yang hanya boleh kita ketahui, tapi nggak boleh diketahui orang lain, kita pekerjakan ke orang lain itu berisiko juga. Nah, kemudian untuk pertimbangan pengalaman sendiri, nah ini untuk custom development ketika kita memiliki tenaga terlatih dan berkemampuan baik dengan jumlah yang cukup banyak, atau mungkin dengan jumlah yang mumpuni lah, yang sesuai dengan untuk pembuatan sistem itu. Ketika kita punya tim ahlinya, kita kerjakan sendiri. Sedangkan ketika kita tidak punya, nah, ada 2 pilihan, bisa beli software, bisa di outsourcing kan. Nah, untuk software paket tentunya kita tetap harus bisa melakukan custom ya. Jadi punya tenaga ahli, tapi hanya bisa custom, nggak bisa membuat dari nol. Nah, itu software paket bagus. Nah, kalau kita nggak punya tenaga ahli, kita kebetulan tenaga ahlinya sedang sibuk semua, atau mungkin ada beberapa function-function yang kita tidak bisa kuasai. Nah, itu bisa di outsourcing kan. Tentunya di outsourcing yang memiliki tenaga ahli yang sesuai. Nah, pertimbangan berikutnya adalah pertimbangan kemampuan proyek. Membangun kemampuan proyek. Nah, di sini untuk custom development itu memiliki keinginan untuk meningkatkan skill sumber daya manusia yang kita miliki. Jadi untuk tim-tim kita supaya skillnya
lebih tinggi lagi. Nah, itu kita bisa salah satu untuk mengembangkan software kita sendiri. Nah, untuk di software paket maupun outsourcing, nah skill ini bukan merupakan hal atau isu yang strategis ya. Jadi mereka yang skill yang tinggi ya skillnya mereka, tapi tidak berpengaruh di skill kita. Kita hanya sebagai pengguna saja nantinya. Kemudian dari posisi pertimbangan manajemen proyek. Untuk custom development, ini ketika kita memiliki manajer proyek yang sangat handal dan sudah teruji ya, dan sudah terbukti juga. Jadi bisa mengendalikan untuk membuat proyek itu sendiri sampai nanti selesai. Nah, jika manajer proyek kita itu kemampuannya tidak sampai seluas itu, hanya pada level-level tertentu saja. Nah, itu bisa software paket maupun outsourcing. Misalkan manajer proyek memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan program-program dari vendor, tapi untuk membuat program dari awal itu kesulitan. Maka bisa menggunakan software paket. Sedangkan project manager jika memiliki kemampuan tertinggi pada posisi-posisi tertentu saja, tapi tidak memiliki kemampuan pada posisi yang lain, nah ini bisa di-outsourcingkan. Kemudian frame waktu yang tersedia. Jadi kalau waktu kita fleksibel, ini softwarenya yang penting kita bisa buat sendiri, waktunya bebas, oke itu custom development bagus. Tapi jika butuh waktu yang cepat, bulan depan harus jadi, nah misalkan seperti itu. Kita mending langsung beli saja lah, terus kita custom. Pakai software paket ya. Nah, untuk outsourcing bagaimana? Bisa panjang, bisa pendek. Waktunya mungkin bisa butuh waktu cepat. Kita minta di outsourcingkan yang benar-benar ahli yang cepat, ya mungkin biayanya lebih mahal pastinya ya. Juga mungkin yang jangka panjang juga kita kalau ngerjakan itu nanti boros tenaga di kita outsourcingkan juga bisa. Waktunya panjang tapi kita posisinya juga banyak proyek, nah kita bisa di outsourcingkan proyek tersebut. Itu merupakan pertimbangan dalam pemilihan strategi. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, implementasi sistem. Nah, untuk implementasi sistem ini adalah tahap penerapan sistem yang sudah jadi beserta penilaian kinerja sistemnya. Untuk langkahnya ada 3 secara umum. Ada rencana implementasi, yang kedua melakukan kegiatan implementasi, yang ketiga tindak lanjut implementasi. Untuk rencana implementasi ini, jadi meskipun implementasi tetap harus ada rencananya. Dalam rencana implementasi dilakukan untuk perhitungan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk penerapan implementasi. Jadi dalam implementasi ini tetap akan dimungkinkan keluar biaya dan juga waktu. Dalam tahapan ini, biaya yang dibutuhkan dikalkulasi dalam bentuk anggaran biaya. Anggaran biaya digunakan sebagai kendali terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan. Misalkan kita tadi mengembangkan sistem untuk melakukan fingerprint. Nah, berarti kita membutuhkan device-nya juga, maka pengadaan device. Kemudian data presensinya disimpan dalam server, maka kita pengadaan server. Nah, itu kita patok biayanya. Kalau dianalisis kebutuhan kan yang dicari adalah ini nanti alat-alatnya apa aja ya. Nah, untuk perhitungan biayanya, maka ini bisa dilanjutkan ke rencana implementasi ketika mau diterapkan. Oh sudah fix nih, sudah jadi. Nanti kira-kira membutuhkan 15 fingerprint untuk 15 ruangan. Nah, maka kita baru hitung satu fingerprint berapa harganya dan seterusnya itu. Kemudian waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tahapan-tahapan pekerjaan. Nah, ini nanti untuk pemasangan itu, kemudian untuk setting servernya, itu nanti kira-kira dibutuhkan waktu berapa hari. Nanti mungkin, oh itu kalau server itu masangnya saja 1-2 hari cukup. Nah, ternyata harus install aplikasi, harus updating data, akhirnya kita pertimbangkan sampai seminggu dan seterusnya seperti itu. Itu kita pertimbangkan rencana waktunya juga. Tahap kedua, kegiatan implementasi.
Nah, kegiatan implementasi ini dilakukan dengan dasar rencana implementasi berdasarkan yang rencana untuk perhitungan biaya dan waktu tadi. Nah, beberapa kegiatan implementasi yakni satu, pemilihan dan pelatihan personil. Jadi siapa saja sih nanti yang jadi operatornya atau siapa saja nanti yang menjadi administrator, yang menjadi user-user tertentu. Nah, itu perlu pelatihan juga kan. Kemudian pemilihan tempat dan instalasi perangkat lunak dan perangkat keras. Kemudian pemrograman dan pengetesan program. Jadi perlu dicek ketika ditaruh di lapangan. Nah, nanti programnya jalan nggak ya? Apakah nanti mungkin programnya bermasalah nggak? Nah, itu perlu dilakukan pemrograman dan pengetesan program. Kemudian pengetesan sistem secara keseluruhan. Sistemnya sudah, alurnya sudah benar belum? Kalau pengetesan program itu white box, pengetesan sistemnya itu black box ya. Jadi secara alur-alurnya itu sudah sesuai belum? Kalau programnya secara coding-codingnya itu ada coding yang salah apa enggak? Gitu. Kemudian konversi sistem juga terakhir. Konversi sistem, misalkan konversi sistem dari versi 1 ke versi 2 ke database 1 ke database yang berikutnya, itu perlu disesuaikan konversinya. Terus tahap terakhir, tindak lanjut implementasi. Setelah diterapkan dan dilakukan testing, diperlukan tindak lanjut seperti pemeliharaan sistem. Misalkan sudah, ini sistemnya sudah bagus, tinggal dilanjut saja. Nah, ini kita perlu pemeliharaan sistem. Kemudian, ternyata sistemnya ada kesalahan. Maka kita perlu lakukan perbaikan sistem. Terus, ini sistemnya nanti untuk saat ini sudah mumpuni, tapi untuk kedepannya perlu pengembangan. Nah, lalu dilakukan pengembangan sistem. Kenapa perlu dilakukan itu semua? Ini agar dapat menyesuaikan pengembangan kebutuhan bisnis proses. Aplikasi itu nggak bisa dibilang aplikasi ini paling sempurna. Google Map aja selalu update terus ya. Nggak mungkin Google Map yang kita gunakan itu adalah tampilan yang tahun 2000 terus misalkan. Tidak, tentunya kita membutuhkan tampilan yang real time. Paling nggak dalam 1 tahun terakhir lah. Atau mungkin yang lebih dekat lagi 3 bulan terakhir lah, atau mungkin yang harian. Di situ tingkat kepadatan kendaraan yang padat untuk hari ini yang mana di jalan apa saja ya, dan seterusnya. Itu perlu pengembangan untuk menyesuaikan perkembangan kebutuhan bisnis proses. Nah, kembali ke tahap 2. Ini ada pemilihan dan pelatihan personil. Personel yang dipilih dapat berasal dari karyawan yang telah ada dari perusahaan atau calon karyawan yang berasal dari luar perusahaan. Untuk pelatihannya ini pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan ada macam-macam ya. Ceramah atau seminar. Jadi diinformasikan saja ini caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mereka hanya mendengarkan. Yang kedua, pelatihan prosedural. Maka dilatih. Nanti langkahnya adalah ini, setelah itu ini, dan itu, dan seterusnya. Yang ketiga, pelatihan tutorial. Mereka diperlihatkan cara menjalankan aplikasi sampai selesai. Nah, ini caranya ini untuk membuka ini perlu membuat buka menu ini dan seterusnya itu. Yang keempat, nah simulasi. Simulasi mereka disuruh nyoba sendiri. Nyoba sendiri tapi masih dalam rangka latihan ya. Dan yang terakhir, latihan langsung di pekerjaan atau on the job training. Ini yang teman-teman yang dulunya berasal dari SMK biasanya nggak asing dengan istilah on the job training. Nah, ini latihan langsung. Jadi sudah kerja, nah kita ya latihannya pas kerja itu. Seperti itu. Berikutnya, pemilihan tempat dan instalasi perangkat lunak dan perangkat keras. Jika peralatan baru akan dimiliki, maka tempat atau ruangan untuk hardware baru juga harus dipersiapkan. Nah, ini secara umum lah pastinya ya. Kita membutuhkan server, berarti kita perlu install juga, kita perlu setting-setting juga. Kita masang jaringan, ini membutuhkan jaringan lokal, kita setting mikrotiknya dan seterusnya. Nah, dan jangan lupa diinstal
hardware dan software-nya. Dan langkah berikutnya, ini merupakan langkah terakhir, yaitu pengetesan sistem. Nah, ini untuk pengetesan sistem ini cukup luas ya. Jadi akan sangat berbahaya jika hanya mengetes modul-modul awal tanpa perencanaan testing secara keseluruhan. Jadi untuk testing sendiri itu ada perencanaannya juga. Di sini akan cukup sulit untuk menghasilkan serangkaian urutan kegiatan yang menyebabkan error. Errornya belum tentu muncul sewaktu-waktu, tapi dalam keadaan tidak terduga tiba-tiba error. Nah, itu kan errornya perlu diperbaiki itu. Makanya perlu perencanaan yang tersendiri terkait dengan testing ini. Testing harus terus dilakukan secara sistematis dan hasilnya didokumentasikan dengan cermat. Biasanya kalau error itu akan dicatat dalam log untuk dicek ini sebenarnya errornya karena apa sih gitu. Nah, beberapa macam testing ini ada 6 kalau yang diterangkan di materi kita. Itu ada scope testing, unit testing, integration testing, system testing, requirement testing, dan acceptance testing. Pertama, scope testing. Ini merupakan tes terstruktur, tes struktur kendali sebelum semua modul dituliskan. Ini dari alurnya ya. Nanti kalau kita buka aplikasi main menu, itu ada listnya apa saja. Bisa membuat new item, kemudian bisa merubah item, kemudian bisa mendelete item, memprint item, atau mencari item, dan seterusnya. Itu scope testing, tesnya terstruktur. Kemudian yang kedua, unit testing. Ini tadi black box testing maupun white box testing. Ini merupakan tes untuk setiap modul agar menjamin semua modul itu menjalankan fungsinya dengan baik. Untuk black box testing ini fokusnya adalah pada unit program apakah sudah memenuhi requirement yang sudah disebutkan dalam spesifikasi. Fokusnya pada proses. Wah, ini secara langkah-langkahnya sudah benar, dia sudah bisa menjalankan dengan baik dan benar. Itu black box testing. Untuk white box testing, nah ini masuk ke dalam aplikasinya. Kalau tadi black box testingnya itu yang pasti kita aplikasinya terserah seperti apa isinya, tapi yang pasti saya alurnya ini harus sudah benar. Kalau white box testing ini sampai ke kodenya. Ini harus ini menganalisa sampai nanti apakah kodenya itu ada kesalahan atau tidak. Ini fokusnya pada pemrograman. Nah, ini disesuaikan saja, nanti kebutuhannya tergantung apa. Kalau secara umum sih yang pasti digunakan black box testing untuk gambaran secara luasnya. Untuk detailnya baru white box testing. Kemudian integration testing. Ini merupakan tes interaksi dari modul-modul untuk menjamin bahwa mereka bekerja dengan baik. Yang dilakukan dalam integration testing adalah satu, uji coba antarmuka, uji coba interface. Kemudian uji coba skenario pengguna. Ini digunakan untuk memastikan agar setiap skenario berjalan dengan baik. Kemudian uji coba aliran data. Ini untuk menguji agar setiap proses langkah per langkahnya sesuai. Nanti aliran datanya dari satu proses ke proses yang lain sesuai. Kemudian uji coba interspace system. Nah, ini untuk memastikan kebenaran aliran data antar proses. Kemudian sistem testing. Ini merupakan tes untuk menjamin software bekerja dengan baik sebagai bagian dari keseluruhan sistem. Ini kita mengetes masing-masing modulnya. Modul A, B, C, D, itu fungsi-fungsinya. Ini sistem testingnya. Maaf, kalau fungsi-fungsinya lebih ke black box dan white box testing. Kalau ini lebih ke secara keseluruhan sistem, langsung ke modul-modulnya. Modul admin, oh sesuai. Modul pegawai, oh sudah sesuai. Modul user, oh sudah sesuai, dan seterusnya. Itu sistem testing. Kemudian requirement testing. Ini merupakan pendekatan pengujian di mana kasus uji, kondisi, dan data berasal dari requirement. Tes ini terdiri dari beberapa rangkaian testing, yaitu satu, usability testing. Jadi ini biasanya dilakukan untuk testing kehandalan aplikasi.
Usability testing ini untuk menguji kemudahan penggunaan sistem. Ini biasanya pakai kuesioner ya. Kemudian security testing untuk memastikan fungsi-fungsi keamanan berjalan dengan baik. Terus performance testing ini bisa pakai aplikasi juga. Kalau pakai Android biasanya pakai Antutu itu performance testing untuk memastikan bahwa sistem bekerja dengan baik pada aktivitas pekerjaan dengan volume besar. Saya mengetes database-nya diisi 100 tera, kuat enggak? Nah, itu performance testing. Kemudian documentation testing. Nah, ini untuk menguji apakah dokumen yang dihasilkan sudah benar atau tidak dengan yang dibutuhkan. Ini kan laporan-laporannya. Jika sistem penjualan misalkan, nanti struknya itu keluar dengan benar atau enggak, isinya struknya sudah sesuai atau enggak. Nah, itu dokumen testing. Terus terakhir ada acceptance testing. Nah, testing ini digunakan untuk mengetahui penerimaan user terhadap sistem yang dibangun. Jadi, apakah user ini menyetujui dengan perubahan sistem yang kita bangun tersebut. Ini ada dua jenis tes dalam acceptance testing. Yang pertama alpha testing. Alpha testing ini dilakukan oleh user untuk menjamin bahwa mereka menerima sistem. Ini menggunakan data tes. Jadi simulasi saja untuk alpha testing ini. Sedangkan beta testing, nah ini pengujian menggunakan data real, bukan data tes. User yang sesungguhnya memonitor kondisi kesalahan yang terjadi atau perbaikan yang dibutuhkan. Ini pengetesannya dilakukan langsung ketika pengerjaan secara umum. Jadi ketika sudah digunakan dalam kondisi perkantoran sehari-hari, ternyata di sini ada bugnya dan seterusnya, itu di beta testing. Datanya pun juga data asli. Kalau alpha testing masih simulasi. Oke, seperti itu untuk perkuliahan hari ini. Jika ada pertanyaan atau kerumitan bisa ditanyakan di grup WA maupun di kolom komentar YouTube ini. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.